Saya kalau bertindak sendiri, soalnya saya kan ini kan di sini juga kan istilahnya atas perintah. Kenapa Ibu di sini? Saya ini kan ceritanya ya menjalankan tugas dan kewajiban di Provinsi Banten, ngelola pasar, bikin pasar lah gitu. Kira-kira sudah berapa lama ya Pak Ibu Amoy di sini? Selama saya jaga WC di sini. Udah berapa lama Bapak Jadi tahun 2005 ya. Ibu ini dalam keadaan sakit. Ibu dalam keadaan sakit. Ibu harus pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa. Salam sehat, selaras jiwa dan raga. Teman-teman, hari ini Detik Asa berada di Pasarau, tepatnya di lantai 2. 1 minggu yang lalu kami mendapat info dari seorang viewer Detik Asa menginformasikan bahwa di sini ada seorang ODGJ terlantar sudah sangat lama, dan menurut pengakuan beliau yang memberikan informasi, ODGJ ini sudah berada di sini sudah puluhan tahun. Tapi nanti kita coba telusuri apa iya sudah puluhan tahun. Dia adalah ODGJ perempuan, bertubuh besar, tempatnya di sana. Nanti kita coba dekati dia, kita ajak ngobrol, kita gali siapa dia sebenarnya. Yuk kita langsung aja. Dia lagi tidur, kita coba bangunin aja. Yuk kita kasih tawarin makan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu. Salam dulu. Enggak apa-apa, enggak masalah. Dengan Ibu siapa? Ibu Amoy. Saya dengan Asril, Detik Asa. Kami sering mendatangi orang-orang yang sendirian gitu. Ya. Bisa kita ngobrol? Boleh, ya. Ibu udah makan? Udah. Kalau Ibu mau makan dulu. Ini ada nasi kita bawain. Nasi ya? Nasi. Makanan. Bawa dari Iya, sama-sama. Mau makan dulu? boleh. Boleh, ya sok makan dulu. Ini kalian berdua? Kami berdua doang. Ya, ini Ibu Amoy. Ini maaf ya, kita rekam. Kita dokumentasi. Ya. Ya, silakan makan dulu. Ya. Ya, sok makan dulu. Iya, makan ayamnya aja. Kenapa? Oh, tadi habis makan. Di mana? Oh, Ibu buka restoran di situ. Saya dari Serang ini. Saya di Serang. Sengaja ke sini ngelihat ada ada tempat Ibu lagi tidur ya, kita datangin. Jadi kalau boleh tahu nih, Ibu dari mana ya? Aslinya? Aslinya. Ya, teman-teman, kita mau ajak Ibu Amoy ngobrol dulu. Kita tanya-tanya siapa dia, dari mana Ibu Amoy asalnya. Ibu Amoy dari mana ya? Ini santai aja ya, kita ngobrol santai aja nih. Ya. Kalau asal saya lahir di Pandeglang. Terus semenjak saya selesai pendidikan, terus ngejalankan tugas gitu ya. Di sini kita ngelola pasar gitu. Kalau namanya keluarga, kita dari keturunan Soekarno, Dr. Soekarno Jakarta sama dokter Indonesia gitu. Ya. Sama kalau saya cucu keturunan dari anaknya Soekarno, Polisi Republik Indonesia. Kalau kedua orang tua ya. Ada di di alun-alun, di Rumah Sakit Dokter Indonesia gitu. Di alun-alun? Iya, di alun-alun, di Rumah Sakit Dokter Indonesia gitu. Terus apalagi saya mau nanya tempat lahir Ibu dari mana ya, kampung halamannya. Saya dilahirkan tahun 79 di Pandeglang. Tepatnya di alamatnya ya, di jalan di depan alun-alun Pandeglang. Alamatnya Jalan Raya, kalau nggak salah itu Komplek Kepolisian Republik Indonesia, depan alun-alun ya, Pandeglang itu. Tahun 79 dilahirkan. Ibu lahir tahun 79. Betul. 17 Agustus
1979. Oh, 79 keren 17 Agustus 1945. Terus, jadi 17 Agustus, terus saya dibawa ke Lampung ceritanya. Dibawa ke Lampung, saya kembali dari Lampung. Setelah kembali dari Lampung, saya masuk pendidikan SLTA. Saya cabut dari Lampung itu, masuk pendidikan SLTA ke Banten ke sini pulang. Tahun 89. Ibu tahun 89 ke sini. Ibu Nggak, lahir di Lampung ya? Lahirnya mah di Pandeglang, Pandeglang kita. Asli ibu dari mana? Suku ibu suku apa? Indonesia, Banten Bukan, Indonesia. bukan maksudnya sukunya misalnya Batak, misalnya Minang, Jawa, Sunda. Ibu apa? Oh maaf, Banten. Ibu orang Banten. Banten Indonesia. Oh, ibu Banten. Banten Indonesia Nah, saya. yang di Lampung siapa ibu? Di Lampung kebetulan kalau di Lampung itu ya nggak ada siapa-siapa gitu, hanya sahabat-sahabat dari kakek-kakek gitu. Orang tua ibu di mana? Orang tua di alun-alun situ di Rumah Dokter Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia itu yang disebut Menteri Kesehatan Republik Indonesia gitu. Orang tua ibu di mana sejujurnya? Kalau orang tua tadi ke sini, Ya. cuman dia udah Bukan, pulang. bukan. Orang tua ibu sekarang di mana? Orang tua itu di Rumah Dokter Indonesia sama orang tuanya sama keluarganya. Bukan di Lampung. Bukan, Yang di Lampung siapa? Coba. nggak ada yang di Lampung nggak ada. Jadi itu kemarin kan di Lampung, udah saya jemput kembali ke sini semua. Kan nggak boleh sama kakek itu, maksudnya itu main gitu, terlalu lama di sana main nggak boleh. Gitu. Jadi sekarang sama orang tuanya dia, sama orang tuanya di alun-alun Serang, Banten. Tadi ke sini sayang, tadi mama sama ayah ke sini, cuman dia udah pulang. Gitu. Kalau boleh tahu nama bapak siapa? Emlias. M. Emlias, Lias. cucu dari Dokter Soekarno, ibu. Nama orang tua. Oh, Ibu Arsih. Ibu Arsi. Uh-uh. Nama bapaknya Lias ya. Lias. Nama orang tua perempuan. Arsih. Bapak Lias itu sekarang di mana? Di alun-alun Di alun-alun. sama mertua, ikut sama istri gitu. Suami ibu? Status saya belum punya suami. Saya sudah pernah kawin dulu, udah pernah kawin, punya anak 2 di Lampung dulu. Ceritanya ke Lampung tahun 92. Setelah lepas SLTA, saya ke Lampung, terjun ke Lampung. Terus sampai di sana saya itu disenengin cowok. Ya disenengin cowok, dikawinkan sama orang, ya nurut aja lah gitu. Punya anak 2, saya di sini cerai gitu. Terus ibu kawin di Lampung? kawinnya di Lampung, terus kalau cerai di sini. Terus sampai sekarang belum punya suami statusnya. Anak ibu di mana sekarang? Sama suami. Sama suami di Lampung? Di sini sekarang suami di Hotel Ledian itu. Kan dia keturunan Jerman juga. Jajaran Mancak. Keturunan Jerman. Oh, Jerman. Oh. Jadi dari kakeknya itu keturunan Jerman gitu. Jadi di rumah Ledian itu, Hotel Ledian. Kenapa ibu di sini? Saya ini kan ceritanya ya menjalankan tugas dan kewajiban di Provinsi Banten, ngelola pasar, bikin pasar lah gitu. Ngelola pasar ini ya seluruh provinsi Banten gitu. Masalah pasar ini. Jadi ini kan kemarin kan baru buat ceritanya. Jadi saya kan lagi di hotel dijemput karena suruh disuruh ngisi pasar ini gitu. Ibu udah berapa lama di sini? Di sini semenjak buka pasar tahun 2005. Dari tahun 2005. Kita renovasi pasar ini 2003 ya. 2003, 2004, 2005 selesai langsung kita isi. Sampai sekarang 2001. Terus saya ini kemarin gini ditahan sama Kepolisian Republik Indonesia untuk sementara ditahan di sini. Ya ditahan itu ya kalau ada kepentingan keluar ya nggak masalah. Ada kepentingan keluar, ada kepentingan keluarga gitu pribadi boleh. Cuman nggak boleh ditinggal pasar ini sementara. Kenapa? Gitu. Ini ada keributan kemarin. Ada keributan diacak-acak ini tadi. Segala AC diacak-acak segala macam dirusak terus beras-beras dikeluarin segala macam gitu. Jadi kata Kepolisian Republik Indonesia, Amoy kalau bisa ditahan dulu di atas, di pasar pokoknya gitu. Jangan sampai setiap hari nggak ada saya gitu. Sekarang ini
karena nggak tahu ini banyak tamu-tamu ya, tamu-tamu yang nggak begitu kenal pada naik, mereka itu lihat kotor semua. Jatuh sakit saya, tuh, bengkak kaki segala macam. Jadi mohon maaf saya. Ya isinya namanya saya itu kan udah apa? Satu, saya juga kan ngejabat kedokteran, masa jorok sih? Kita sudah ngejabat kedokteran masa jorok ya? Otomatis kan kedokteran itu kan di bidang kesehatan, kebersihan kita kan megang gitu. Jadi mohon maaf saya dengan kalian. Ibu punya anak 2 ya? 2 tapi udah cerai di bawah suami. Di bawah suami. Nama anaknya siapa? Satu yang tua Kristia, yang nomor 2 Wulan. Wulan. Yang pertama Kristia lahir di Lampung. Oh, Kristia. Yang kedua Ulan namanya, si Ulan lahir di Keramat Watu Serang. Keramat Watu Serang dulu Ya, saya 2 tahun ngontrak di situ sebelum bikin pasar ini. Sekarang di mana dia? Di Hotel Edian. Ibu nggak ada ingin pulang kok sama orang tua? Oh, kebetulan orang tua kemarin sih gini bilang, udah Moy, Amoy cukup di situ juga cukup sebetulnya mah. Cuman ya bukan mandang Amoy jorok, tapi harus yang kuat, yang sabar. Soalnya kan banyak tamu-tamu itu. Kalau kita jalan-jalan ke Lampung mau nggak? Wah, Mau nggak? berat. Sama saya. Saya biayain semua. Nggak mau. Kita main-main ke tempat-tempat ibu masa lalu. Berat. Kita bareng-bareng ke sana main-main. Mau? Berat. Beratnya apa? Kemana? Ke Pajar Bulan gitu? Boleh, iya. Oh, iya. Kita ketemu keluarga ibu di sana. Ke Pajar Bulan, ke Belambangan Umpu gitu. Kita main-main ke sana. Berat. Mau? Kita bawa mobil. Ya nggak bisa secepatnya ya, saya nggak janji, tapi tidak bisa secepatnya karena kondisi saya kan lagi keadaan begini. Ya, kira-kira ibu kapan bisa? Kita ajak ke Lampung ibu. Oh gini, saya jujur nggak bisa janji saya. Terus terang aja. Kenapa? Ya nggak bisa janjinya itu ya karena keadaan begini, lagi begini. Justru karena ibu keadaan begini, ibu harus ke Lampung. Oh berat. Nggak bisa janji saya. Kenapa ada masalah apa di Lampung? Coba Kalau cerita sama masalah saya di Lampung sih ada sebetulnya nggak ada masalah apa-apa sih. Di Lampung nggak ada masalah apa-apa saya. Saya netral, bebas. Nah, cuma saya dengar orang tua ibu di Lampung. Enggak, udah kembali ke sini, dijemput kemarin tahun 2003. Udah di sini, udah lama, udah di sini. Di Dokter Indonesia. Di rumah sakit alun-alun itu. Ya kapan-kapan aja tuh. Tuh masa buru-buru amat. Enggak buru-buru. Nanti kita bikin janji kapan ibu bisa. Saya kita juga main-main ke Lampung. Saya juga kondisi badan kan lagi nggak sehat. Apa keluhan ibu sekarang? Kena beri-beri. Biri-biri. Oh tuh. Udah hampir 1 bulan. Ini bengkak kak. Iya. Gejalanya bengkak kaki. Iya. Tadinya seluruh badan bengkak, cuma Iya. udah sembuh. Ya, nih teman-teman. Ini bengkak kaki si ibu. Ini udem semua. Tuh. Tuh, udem. Nah, ini sebenarnya kondisinya sebenarnya nggak layak ya. Ini benar-benar tidak layak sebenarnya. Mohon maaf teman-teman. Iya. Ya, ini sebenarnya terbuka gitu. Dan ini juga nggak layak. Untuk seorang ibu ini tidak layak gitu. Ya, saya berharap mungkin ada keluarga ibu yang melihat kita ini. Kita berharap ibu berkumpul bersama keluarga. Insya Allah. Ya, karena mengingat kondisi ibu, saya pikir ibu ini dalam keadaan sakit. Ibu dalam keadaan sakit. Ibu harus pulang, ya. Ibu harus pulang. Mau ibu pulang? Mau ya? Ya sama saya nanti, ya. Pulang sama saya antarin ibu. Biar kita obatin ibu. Kapan kira-kira ibu bisa? Nggak bisa janji juga saya. Bapak pernah kesini? Iya, kesini tadi kesini udah pulang. Kesini tadi ya, udah pulang dia. Barusan itu udah pulang. Ya ini ibu kakinya bengkak, udah harus diobatin ini bu. Ini Bu kalau terlalu banyak kerja karena kita kan bikin restoran di situ. Jadi kita kalau terlalu banyak jalan kan belum boleh banyak jalan. Banyak jalan kena air kan nggak boleh. Jadi bengkak dia. Makanya saya tadi istirahat tidur, baru istirahat kesini tadi tidur itu. Gitu bengkak dianya tuh. Satu aja? Dua. Iya, ini ibu kakinya bengkak, ibu harus pulang, ini harus ditanganin. Ini. Karena bahaya ibu kalau ibu dibiarin seperti ini,
akan berakibat fatal nanti. Ini dari mana sekarang? Ini dari Saya mana? orang kesehatan. Kesehatan di Provinsi Banten sini. Iya, betul. Dinas. Saya ingin ngajak ibu berobat. Kita ketemu orang tua ibu dulu. Kita ketemu orang tua ibu. Nah nanti kita bareng-bareng nanti saya ajak ibu berobat. Ini begini, saya bukan nolak ya. Maaf saya sebelumnya. Saya bukan nolak atau bukan istilahnya nggak suka. Kalau bisa sih saya minta kalau sekarang memang dibawakan obat saya ya siap nerimanya. Cuman kalau saya dibawa keluar, untuk saat sekarang dibawa keluar berat saya. Terus Kalau untuk obat kita belum bisa bawain karena kan harus diperiksa dulu. Tanpa pemeriksaan itu nggak bisa. Jadi ibu harus dibawa dulu, ketemu sama orang tua dulu. Nanti bareng-bareng kita bawa ke rumah sakit gitu. ya kalau untuk saat sekarang saya ya masih nolak dulu ayah. Itu karena kita prihatin, Bu. Kita prihatin ngelihat keadaan ibu. Ibu adalah seorang ibu yang harus dilindungi, ya. Ibu harus dilindungi. Karena mohon maaf, tempat ibu nih sebenarnya tidak nyaman buat ibu, tidak layak. Apalagi kondisi ibu lagi sakit dan ibu harus mendapatkan perawatan yang tepat karena ini tempat terbuka, rawan sekali. Halo dokter Indonesia gitu. Tanya gini dulu, ada dokter Ini Bu nomor 118, bukan nomor telepon keluarga ibu. ya nomor ini apa gawat darurat. Ya ini mah gawat darurat. Coba nomor keluarga ibu. Ya ini keluarga besar. Oh gitu. Ayah, mama ini di sini di nomor telepon ini. Yang tempat ini siapa ini Bu? Ya Polisi Republik Indonesia. Teman itu yang nyuruh. Karena kemarin kan di sana kan belum ada tempat ya. Terus saya disuruh bikin tempat, minta dibikinkan tempat. Bikinkan di sini. Tahu-tahu kalau hujan banjir. Ya nggak tahu tadinya kalau banjir gitu. Cuman kalau banjir saya sana ke restoran. Nah, enggak deh. Ini benar-benar nggak layak tempatnya Bu. Betul itu. Itu nggak layak nih tempatnya. Ibu harus dievakuasi ke tempat yang tepat. Gampang nanti. Gampang nanti. Saya pingin ketemu orang tua ibu. Soalnya begini, saya kalau bertindak sendiri, soalnya saya kan ini kan di sini juga kan istilahnya atas perintah, jadi nggak boleh bertindak sendiri. Teman ibu di sini siapa ya? Yang laki-laki? Teman, Siapa? teman mah di luar semua. Kemet siapa? Nggak ada. Yang namanya Kemet ya? Kemet itu yang kuli itu, ya bukan teman. Apa itu? Ya itu mah namanya orang main gitu. Kalau teman saya ya orang provinsi semua. Kemet itu apa hubungannya? Nggak ada. Kemet hubungan dengan saya? Ya. Nggak ada. Surat kawin nggak punya. Hanya status ya dia itu di pasar ini ya namanya orang main sih. Maksudnya main gimana nih maksudnya? Ya main dari Hong Kong, dia itu ceritanya kesini gitu sama orang tuanya. Ya kenal baik aja gitu, nggak ada masalah apa-apa. Cuman saya mohon maaf ya, karena masalah keuangan saya lagi nggak pegang. Jadi kalian kalau haus pengen minum, terserah kalian aja lah. Iya. Mohon maaf ya. Mohon maaf saya. Ya. Ya mudah-mudahan nanti ke bawah ada yang ngasih kalian uang. Kalau ada yang ngasih uang ambil ya. Kalau makanan jangan, kalau makanan. Ya, kalau makanan minuman jangan. Kalau uang ambil aja. Ambil aja. Mau 10 juta juga ambil. Ambil. Ibu, saya pengen tahu di Lampungnya di mana ya? Belambangan Umpu. Belambangan? Umpu Lembasung. Ibu di Lampungnya di mana tadi? Belambangan Umpu Lembasung. Belambangan Umpu Basung. Lembasung. Lembasung. Alamat rumahnya di mana itu, jalan apa? Aduh, itu saya kalau di situ sih Jalan Sido Muncul. Itu mah jamu. Lembasung, Gang Sido Muncul itu. Gang Sido Muncul. Itu rumah Bapak M. Ilyas itu? Betul. Nomor rumah? Nggak tahu saya nomor rumah itu.
Soalnya saya kan di sini Oh, sekolah. Bapak kerja apa di Lampung? Di Lampung. Kerja apa dia? Oh, dia Usahanya apa? ngelola kebun. Oh, Bapak kelola kebun di Lampung. Oh. Kalau Ibu? Orang Ibu siapa tadi? Mama Ya, mamahnya? ngelola anak aja di rumah. Oh, di rumah aja. Hmm. Gitu. Berarti Bapak Ibu masih ada? Ya kalau di Lampung nggak ada, di sini semua. Di sini di mana ya? Maaf saya tanya lagi. Rumah yang di Lampung itu udah diserahkan dengan orang, dengan penduduk setempat di sana. Jadi kita udah nggak ada hak dan kewajiban lagi. Gitu. Ibu berapa bersaudara? Saudara saya, Kakak adiknya berapa? saudara. Tadinya saya 2 meninggal, terus di Lampung punya 1. Itu ada di sini nih, ada ditutup pintu kereta itu. Nah di situ, ade Siapa namanya? Rohayati itu. Rohayati. Suaminya orang Padang gitu. Suaminya orang Padang. Ah, Namanya ah. suaminya siapa? Namanya suaminya itu Sapei dia. Sapei. Sapei. Sapei statusnya dia pendidikannya sarjana hukum gitu. Ada Ibu ini Rohayati ini di mana ya? Di rumah aja dia ngurusin Di anak. mana itu rumahnya? Di dekat tutup pintu kereta api itu. Itu kereta api di maksudnya di Serang atau di mana? Ini Serang sini. Ciseri ya. Jadi dari sini nih ya, ke lampu merah keluar ke jalan raya, lurus kan ada tutup pintu kereta. Ada tutup pintu kereta, ada rumah warna coklat. Ya rumah rada elit lah gitu. Nah itu rumahnya. Namanya Ibu Rohayati. Rohayati. Rohayati suaminya namanya Sapei, asli Padang. Nama Bapak siapa ya? Emlias, Emlias. Nama Ibu? Arsih, Ibu Arsih. Nama anak Ibu? Kristia, Kristia. Kristia itu laki perempuan ya? cewek Cewek. semua. Kristia sama Ulan. Bulan. Ah. Kristia pernah ke sini nggak anak Ibu? Belum pernah. Belum pernah. Di hotelnya dia nih. Kenapa belum pernah? Ya nggak mau, dia udah cerai. Hah? Ya tahu udah cerai, sayanya sama papahnya udah cerai, dia nggak mau. Kalau keluar juga dipanggil, Tia, Ulan sini GK mama, nggak mau nggak boleh sama ayah, gitu dia bilang. Nama mantan suami Ibu siapa ya? Karsiman, Karsiman. Orang mana itu? keturunan Jawa sama Jerman. Kerjanya apa? Pengangguran. Kerja di mana dia? Pengangguran. Kalau masalah kerjaan dia serabat serobot aja istilahnya. Kalau ada yang nyuruh misalkan di pabrik apa gitu. Kalau kerjaan tetap nggak punya. Terus kalau dia pengangguran ngapain dia di hotel? Bu? Dia sekarang itu ikut, kan disuruh bikin mie rebus mie goreng sama saya. Suami Ledian itu kan bosnya. Jadi di Tangerang apa di Jakarta dia orang itu bikin. Jadi dia itu dibawa sama suami Ledian gitu. Kerja di pabrik mie goreng mie rebus. Oh gitu ya. Kira-kira sudah berapa lama ya Pak Ibu Amoy di sini? Selama saya jaga WC di sini. Udah berapa lama Bapak Jadi tahun 2005 ya. Tahun 2005 bulan 6. Nah, saya kira-kira udah ke 2 bulannya gitu. Nah, ini baru datang ini. Berarti tahun 2005 berarti ya? Nggak menetap di Pasarawu waktu itu. Dia katanya, saya tanya-tanya, emang di situ tuh di bawah. Gitu ya. Jadi tinggalnya tuh di bawah mulanya. Nah, karena memang di sini banyak kios-kios yang kosong, jadi dia kayaknya memilih-milih tempat gitu. Malah menetap di sini di atas. Jadi Tapi dia dia sekarang tinggal di Lampung. Jadi asal mula aslinya tuh orang Pandeglang. Oh, asalnya Pandeglang benar berarti ya? Aslinya Pandeglang. Jadi aslinya Pandeglang, benar ya, cuman Pandeglang. pindah ke Lampung. Tinggal di Lampung Gitu. sekarang? Iya, sekarang Pindah di Lampung tinggal ya? tinggal di Semua Lampung. Iya. Lahirnya tuh memang sudah di Lampung si Amoy ini? Kayaknya si Amoy sih kayaknya lahir di sini. Di sini ya? Kayaknya. Oh gitu, berarti dia keluarganya tinggal di Lampung ya pasti ya? Malah saya sempat nanya gitu dia punya anak, ya ceritanya sih punya anak dua Benar. perempuan katanya, satu SMP, yang satu udah SMA. Kira-kira ada nggak Pak tahu alamatnya di mana? Kami pengen telusurin Pak.
Atau mungkin Pak Kemet? Ya, Tahu nggak? Pak Kemet juga nggak tahu, Nggak udah tahu saya ya. tanya. Coba aja sekarang mau temuin Pak Kemet, nanti sebagaimana gitu, sejauh mana gitu tahunya dari Pak Kemet apakah. Bapak Kemet ini adalah orang yang membantu Ibu Amoy selama berada di Pasarau. Membantu dalam hal memberikan uang jajan, melindungi dari gangguan-gangguan orang-orang yang tak bertanggung jawab gitu. Ya, Bapak dengan ikhlas, Bapak Kemet dengan ikhlas membantu Ibu Amoy. Alhamdulillah, kita sangat apresiasi Bapak Kemet, bantuan-bantuan beliau. Kita sangat apresiasi dan sangat berterima kasih. Ternyata masih banyak orang-orang baik seperti Bapak Kemet yang mau merelakan waktunya, uangnya buat orang yang sebenarnya bukan siapa-siapa dia, tapi dengan ikhlas membantu Ibu Amoy. Bapak Kemet, Ibu Amoy ini sudah lama ya di sini ya? Lama sudah, Pak. Ya, sudah lama Udah ya. puluhan tahun dia. Sudah puluhan tahun. Waktu pasar belum dibangun tuh dia udah ada sini. Oh, sudah di sini. Udah di sini katanya tuh. Jadi saya mendengar-dengar itu, ya cerita dulu itu ya, mengerikan lah gitu. Tuh. Kata teman-teman saya tuh, tolong lindungi. Ya tetap sama saya lindungi. Padahal saya punya keluarga. Keluarga, Iya, ya. tapi ya saya bisalah untuk mengasihi makan perak dua perak mah. Alhamdulillah. Saya lindungi sama saya. Ya. Mengenai keluarga dia, seperti apa yang Bapak tahu? Nah, kamu itu bilangnya begini, saya kalau nggak ada emed nggak bisa makan apapun Pak. Dia ngomong itu sama saya tumponin, bawa bajunya gitu ya, bawa sendalnya, bawa obat-obatannya yang perlu dia saya laksanakan gitu. Kenapa? Supaya sembuh begini-begini. Paling saya ngasih nasihat tuh makan obat tuh napasin tuh ya, jangan digedein. Boleh makan napasin tapi satu gitu. Jangan tiap hari. Ya. Kalau maaf, saya potong lagi. Kalau bapak ibunya dia di mana Pak sebenarnya? Kalau bapak ibunya dia ini dengar-dengar itu di Lampung katanya. Lampung. Nah, itu di Lampung. Namanya itu, nah kalau daerahnya nggak tahu saya itu Nggak Pak. tahu. Lampung aja gitu Apa ya. Ibunya masih ibunya? Masih ada? Ibu Amoy. Kalau Orang tua ibunya perempuannya? perempuannya masih ada, namanya Masih ada. Arsi. Ibu Arsi. Ya? Arsi, Ibu Ah, iya, Arsi. Ibu Arsi. Kalau anaknya namanya si Ayu. Sama- Ayu. Ayu itu lahirnya di Kebon Jahe, Bidan Halana. Ya, teman-teman, kita sudah berusaha mengajak si Ibu Amoy ngobrol, udah cerita panjang lebar. Tetapi intinya, ketika kita tanya orang tua, dia ingat nama bapak, nama ibunya, anaknya ada 2 orang, dia masih ingat. Dan nama suami juga masih ingat, mantan suami masih ingat. Tetapi kita tidak mendapatkan jawaban tentang keberadaan orang tuanya. Ketika kita bertanya tentang keberadaan orang tua, Ibu Amoy selalu menjawab di alun-alun Rumah Dokter Indonesia. Itu jawaban yang berulang-ulang, yang susah kami cerna. Maksudnya seperti apa? Kita tidak mendapatkan jawaban keberadaannya. Nah, harapan kami, berharap ada yang di antara viewer kami, viewer Detik Asa, berharap ada yang mengenali Ibu Amoy. Jika di antara teman-teman ada yang mengenali, silakan hubungi kami. Nanti kami akan berkomunikasi dengan keluarga Ibu Amoy. Karena kondisi Ibu Amoy, tempatnya sungguh sangat tidak layak. Tidak layak untuk ditempati. Sangat tidak layak. Ini tempat terbuka. Tidak layak. Ini lantainya penuh banjir dan sangat kotor. Dan ditambah lagi kondisi si ibu sekarang lagi sakit. Ibu Amoy sekarang sedang sakit. Ini kakinya bengkak. Maaf ibu ya, maaf ya. Nah, ini kakinya bengkak. Nih, kakinya bengkak. Ini udem. Ketika kita tekan, ini tidak kembali. Nah, ini tandanya. Ini air. Ini banyak air di dalam tubuhnya. Penyakit yang seperti ini harus ditangani segera. Jika tidak mendapatkan penanganan, dikhawatirkan penyakit Ibu Amoy akan bertambah parah. Oleh karena itu, kami berharap kepada teman-teman, mohon bantu kami. Jika teman-teman mengenali Ibu Amoy, silakan hubungi kami. Silakan chat kami di WA yang sudah tertera di deskripsi. Karena kasihan melihat kondisi Ibu Amoy. Kondisi fisik dan kondisi lingkungan. Ini sungguh sangat tidak layak.
untuk ditempati. Untuk kali ini mungkin sampai di sini kita ajak ngobrol. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan datangin lagi. Kita akan coba menggali lagi. Mudah-mudahan di kedatangan kita yang kedua, kunjungan yang kedua, Ibu Amai lebih terbuka. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.